Oke, kita lanjut lagi di kabar tentang Rohingya. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali, tolong dicek tombol subscribe-nya masih merah atau sudah hitam. Kalau masih merah silahkan di subscribe, diklik. Dan yang sudah hitam saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus menyerukan tentang Rohingya. Berita kali ini yang akan kita bawa adalah tentang Rohingya yang kemarin mendarat di mana? Langkat di Deli Serdang kemarin. Nah, itu jadi sorotan media luar negeri lagi. Nah, media-media asing ini mengatakan awalnya warga menerima dan menyambut dengan baik, lalu beberapa hari mereka menolak. Yaitu kita sudah menyambut tapi dengan alasan-alasan yang ya mungkin mereka tidak tahu alasan kita apa menolak gitu loh. Tapi kenapa mereka asal memberitakan saja? Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak lebih dulu, baru nanti kita komentari. Kedatangan 147 pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mendapat sorotan dari kantor berita internasional. Dua media asing, Associated Press atau AP News dan ABC News, menyoroti kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia yang terjadi pada Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023, malam di Pantai Mercusuar, Desa Karanggading, Deli Serdang. Bahkan kedua media tersebut turut menyinggung dengan aksi anarkis mahasiswa di Provinsi Aceh yang melakukan pengepungan terhadap 135 pengungsi Rohingya di Banda Aceh. Dalam laporan yang diterbitkan AP News, sebagian besar dari pengungsi Rohingya itu merupakan perempuan dan anak-anak. Mereka mengalami kelaparan dan kondisi lemah. Rombongan itu terdiri dari 53 laki-laki, 39 perempuan dan 55 anak-anak. Namun dalam laporan AP News, warga setempat tidak menginginkan pengungsi berada di kawasan mereka. Penolakan pengungsi Rohingya di Indonesia sangat masif disuarakan, utamanya di media sosial. AP News dalam laporannya menyinggung dengan aksi sekelompok mahasiswa Aceh yang pada Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, mengepung basement gedung Balai Mesraya Aceh, Kota Banda Aceh. Di lokasi itu terdapat 135 warga Rohingya berlindung untuk sementara waktu setelah awal Desember tahun 2023 mereka mendarat di pantai kawasan Kreng Raya, Aceh Besar. Media itu juga mengutip pernyataan Angkatan Laut Indonesia TNI AL yang mengatakan bahwa pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, mereka secara paksa mendorong satu kapal yang penuh dengan pengungsi kembali ke perairan internasional setelah mendekati perairan Aceh. Tidak jelas apakah para pengungsi yang tiba pada Sabtu malam di Sumatera Utara berasal dari kapal yang sama yang didorong oleh Angkatan Laut. Indonesia telah meminta bantuan masyarakat internasional dan mengintensifkan patroli di perairannya karena peningkatan tajam jumlah pengungsi Rohingya yang meninggalkan kamp di Bangladesh sejak bulan November. Indonesia, seperti Thailand dan Malaysia, bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, sehingga tidak berkewajiban menerima etnis Rohingya. Sejauh ini, pengungsi yang berada dalam kesulitan setidaknya telah menerima akomodasi sementara. Tuh, media asing, otak kau dipakai media asing. Jangan cuma Indonesia yang memberitakan jelek-jelek. Tuh Australia, India yang mendorong dari perbatasan mereka mendekati ke perairan Indonesia. Kenapa nggak kalian beritakan juga? Mereka loh lebih kejam. Indonesia masih menerima, begitu mendarat masih diurus, masih diberi makan, masih dikasih tempat, masih dikasih penampungan, diberi vitamin, diberi obat. Kalian beritakan yang jelek-jelek tentang Indonesia. Coba kalian beritakan tuh negara-negara yang ikut menandatangani untuk masalah-masalah pengungsi. Mereka yang bertanggung jawab, bukan Indonesia, bukan Malaysia, dan juga Thailand. Kenapa kalian selalu menyoroti Malaysia dan Indonesia seakan-akan kita selalu dijatuhkan? Pakai otak kau media asing. Jangan selalu kami yang diberitakan buruk-buruk. Dan yang mengarahkan si orang-orang Rohingya ini menuju ke Indonesia itu siapa? Kalau bukan UNHCR. Jangan jadikan kami sebagai tumbal. Negara kami, negara Malaysia dan Indonesia, jangan kalian jadikan tumbal. Kalau memang negara ini adil, dunia ini adil, PBB ini adil, jangan limpahkan semua ke Malaysia dan ke Indonesia. Taruh pengungsi Rohingya nih ke negara-negara yang memang sudah seharusnya bertanggung jawab tentang pengungsi. Indonesia tidak ikut menandatangani perjanjian tentang pengungsi, Malaysia tidak, Thailand tidak. Tapi kenapa kalian arahkan semuanya ke sini? Masih untung Malaysia
Malaysia bisa menerima sampai dengan ratusan ribu orang jumlahnya pengungsi. Indonesia sekarang masih bisa menerima kan sampai ribuan orang jumlahnya. Tapi Malaysia lebih kasihan. Malaysia lebih kasihan daripada Indonesia. Karena udah ratusan ribu orang dan konflik sudah terjadi di sana. Pergesekan antara warga lokal dengan warga Malaysia itu udah sering terjadi. Mereka pun sudah geram. Mau diusir bagaimana? Pasti diteriaki HAM, diteriaki kemanusiaan. Mau dibiarkan mereka memang lunjak dan kurang ajar. Ini dari Malaysia aja menyarankan untuk Indonesia jangan diterima. Banyak di komentar-komentar kita orang-orang Malaysia itu yang ngasih masukan ke kita, dan terima kasih untuk warga Malaysia yang memberikan masukan, mendukung kami. Terima kasih. Malaysia saja menyarankan Indonesia untuk tidak menerima. Kenapa warga-warga kita, warga Indonesia malah masih tetap menerima dan bilang kemanusiaan, sesama muslim seiman harus diterima. Kalian belum merasakan seperti apa yang dirasakan oleh warga Malaysia. Bayangkan nanti kalau sudah sebanyak yang ada di Malaysia, Aceh bakal dikuasai, Sumatera khususnya ini nanti bakal dikuasai oleh mereka. Jadi jangan asal kalian dapat duit kalian korbankan bangsa sendiri, kalian korbankan negeri ini. Dan rakyat-rakyat akan menderita bergesekan dengan mereka. Oke, menanggapi tentang mahasiswa yang disoroti oleh media-media asing. Mahasiswa memang waktu itu melakukan demo pada tanggal 27 Desember yang lalu. Memang ada yang menurut saya anarkis, tapi itu adalah penyusup, bukan dari kelompok mahasiswa yang melakukan demo. Itulah penyusup-penyusup yang memang sengaja mengacau kegiatan waktu itu. Itu kan sudah diklarifikasi oleh mahasiswa yang melakukan demo kemarin. Udah jelas bahwa itu bukan dari anggota mereka. Dia itulah penyusup-penyusup yang memang sengaja mengacaukan agar terlihat kegiatan waktu itu terlihat anarkis. Dan akhirnya mereka, si penyusup-penyusup ini sukses kan, membuat kabar ke luar negeri yang katanya mahasiswa itu kejam dan lain sebagainya. Ya seperti itu, setiap ada aksi demo apapun pasti ada penyusup. Jadi jangan kita langsung percaya begitu saja dengan berita bahwa mahasiswa kemarin menggempur, mengepung kan. Beritanya kan seperti itu. Itu yang perlu kita sikapi. Berita itu memang berlebihan juga. Katanya mahasiswa menggempur, mengepung lokasi penampungan. Menggempur, mengepung gimana? Orang mereka baik-baik datangnya. Ya kenyataannya begitu sampai ke kantor Kemenkumham, nggak diurus dari kantor Kemenkumham. Nggak ada kepedulian dari mereka. Bawa lagi ke kamp penampungan. Kurang manusiawi bagaimana? Ayo coba. Mahasiswa tuh, sekejam-kejamnya mahasiswa, dia masih punya hati nurani, tidak akan melakukan itu. Dan mereka juga berjuang demi tanah kelahiran mereka. Seburuk-buruknya apa yang dilakukan mereka karena mereka masih berdarah muda, itu demi kebaikan kita juga, demi melindungi tanah kelahiran kita, demi melindungi kita semua. Jadi jangan, untuk media-media yang kiranya media Indonesia, jangan ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang buruk seperti itu. Dan untuk oknum-oknum pemerintah yang memang mungkin jadi londo ireng, ketika ada berita-berita seperti ini, janganlah kalian terus bicara bahwa mahasiswa, masyarakat merusak marwah bangsa. Harusnya kalian itu dibela, masyarakat dibela, mahasiswa itu Indonesia, bukan orang luar negeri. Mahasiswa itu melindungi daerah kita, malah kalian jatuhkan juga. Kalian bilang merusak marwah bangsa, kalian membela media asing. Karena apa? Kalian takut tidak dapat jatah dari UNHCR.
kalian takut dikeluarkan dari anggota UNHCR, sehingga kalian tidak mendapat lagi jatah-jatah ketika nanti ada Rohingya yang masuk, tidak dapat job lagi begitu. Itulah oknum-oknum londo ireng itu yang sebenarnya merusak marwah bangsa, tapi teriak-teriak mahasiswa yang merusak. Oke, kita lanjut lagi ke konten berikutnya nanti, tapi jangan lupa dicek lagi untuk tombol subscribe-nya udah hitam atau masih merah. Kalau masih merah silahkan diklik, karena itu sebagai penyemangat kami untuk selalu menyerukan tentang kasus Rohingya ini.